keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, seperjuangan membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Kita berada di patung kuda. Patung kuda ini patung yang mati. Kita diingatkan oleh Allah untuk menjadi pasukan berkuda. Wal adiyati dhabha. Maka demi kuda-kuda yang datang menyerang dan terengah-engah menunjukkan keseriusannya. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha, dari kakinya memercik api. Wal muriyati qadha wal mughirati subha, menyerangnya pada waktu subuh. Wa adarna nak'a, dan debu-debu bekasnya itu berterbangan ke sana sini. Wawasatna jam'a, masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh. Betapa hebatnya Allah memuji kuda. Pasukan berkuda. Ini hanya patung kuda. Kita umat Islam khususnya harus menjadi pahlawan-pahlawan berkuda yang menyerang lawan-lawan yang zalim, lawan-lawan munafik, lawan-lawan kafir, lawan yang tidak beriman, yang tidak percaya pada kebenaran, kejujuran, keadilan. Saudara-saudara sekalian, kita di sini mendukung MK, Mahkamah Konstitusi. Mendukung itu mengembalikan marwah MK yang sudah distrust, sudah kehilangan kepercayaan rakyat MK itu. Terutama setelah putusan 90 PUU 21 2023, maka kehilangan kepercayaan MK. Maka kita dukung pemulihan martabat dan keuangan MK. Dan saat inilah MK harus bisa membuktikan bahwa benar-benar dia adalah pengawal konstitusi, bukan masuk dalam kelompok pengkhianat konstitusi. Oleh karena itu, sekarang pembuktiannya 22 April putuskan bahwa Prabowo Gibran pasangan yang perlu didiskualifikasi karena ini bagian dari pengkhianatan konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi memutuskan itu dengan berani. Lawan gangguan-gangguan internal dengan gangguan eksternal. Rakyat bersama para hakim yang jujur. Kalau saja tidak, maka aksi akan berkelanjutan, saudara-saudara sekalian. Terus menerus. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis. Kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh, rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran, dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping lumer harus jujur dan adil, maka
MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Pak Rizal Fadilah. Hatur nuhun Pak. Siap Kang. Sudah berkenan hadir ke studio kecil. Sami-sami. Ini hari-hari ini kita mendapati berbagai fenomena yang istilahnya agak-agak membingungkan Pak Rizal. Beberapa dari elit politik yang di Jakarta sana seperti yang memberikan sebuah sinyalemen apakah itu namanya keputusasaan kah atau merasa the games is over atau entah ada pesanan yang lainnya. Tapi kita juga melihat di sisi yang lain, disitulah keberadaan Pak Rizal Fadilah, kemudian ada Pak Din Samsudin, ada para pejuang perubahan lainnya yang terus tidak sedikit pun terasa kendor gitu untuk menekan rezim ini agar kembali pada kehendak rakyat. Bahkan rezim ini pula yang harus kemudian diperiksa, dicek, diadili dan diberikan sanksi yang setimpal. Nah, di tulisan Pak Rizal terakhir ini juga kembali membangkitkan bahwa MK akan dikepung nih. Dikepung oleh siapa? Barangkali bisa diceritain nih Pak Rizal, gimana nih? Ya. Ini katakanlah MK awal kita agak skeptis kan, ya kan proses MK itu. Tapi kelihatannya pasangan 01 dan 03 itu agak serius, itu kan masuk ke ruang MK, ya sehingga menumbuhkan juga kepercayaan pada masyarakat atau rakyat gitu kan untuk membantu begitu. Nah, membantunya dengan apa? Yang membantunya masyarakat atau rakyat ya mensupport, datang begitu kan ke area MK itu gitu kan. Proses persidangan berjalan misalnya di dalam, di luar juga masyarakat atau rakyat mensupport. Nah, itulah yang kita harapkan, mengingat ada jadwal gitu kan, maka gelombang-gelombang dukungan itu terus menguat. Nah, itulah sebetulnya yang disebut kepung. Gitu. Kepung itu gelombang kehadiran masyarakat rakyat untuk mensupport proses peradilan di MK agar lebih jujur, adil gitu kan, dan memberi keberanian kepada para hakim konstitusi untuk mengambil keputusan yang mungkin juga berbeda dengan kemauan rezim. Itu harapan kita, dorongan itu Pak. Kalau kita sedikit belajar dari yang sudah dilakukan sebelumnya Pak, bagaimana upaya-upaya kita rakyat untuk turut serta berpartisipasi, kemudian geruduk DPR, geruduk KPU, geruduk Bawaslu, apa yang bisa dipelajari Pak? Apa yang bisa diperbaiki untuk kepung MK ini biar bisa lebih efektif lah minimal? Ya, saya kira satu kebersamaan rakyatnya itu, kubu-kubunya kita bisa padukan gitu. Kemarin kan misalnya ini domain buruh, ini domain umat misalnya kan, atau domain masyarakat terdiri beberapa kelompok-kelompok itu, ini mahasiswa gitu kan, jadi masih terpecah-pecah. Tapi harapan kita gitu kan, dengan pengalaman yang lalu itu kan, terus ada momen Pak Epul gitu ya, momen-momen ini termasuk momen MK ini gitu ya, ini hanya momen saja MK gitu, jadi momen untuk bisa mengumpulkan seluruh kekuatan masyarakat rakyat dan semakin bersatu
Ya. gitu. Jadi tidak tersekat-sekat lagi gitu. Bisakah ini kita lakukan? Nah, itu tugas pemimpin-pemimpin untuk menunjukkan juga keteladanannya dalam kebersamaannya, dan yang kedua juga pada rakyat atau masyarakat yang berunjuk rasanya pun siap untuk dikoordinasikan oleh siapapun gitu Pak. Itu yang penting gitu menurut saya. Ini momennya, biarlah MK berjalan gitu kan. Yang awal skeptis tapi juga ada harapan, misalnya Pak, harapan harus dibangun. Tapi dari ujung proses peradilan ya ini saja dulu, rakyatnya bisa nggak memberi kekuatan untuk mensupport atau mendukung keberanian lah, karena ini menyangkut keberanian moral Pak. Gitu para hakim, kalau lihat hakim-hakimnya yang ada sekarang kan seharusnya mereka itu yang dulunya anti gitu kan terhadap katakanlah kecurangan, keculasan sehingga memasukkan Gibran sebagai cawapres. Itu kan mereka yang anti, yang sebagian besar ini 6 lah katakan dari 9 6 ya, sekarang 6 dari 8 kan. Kalau ini punya keberanian moral tinggi sukses, tapi itulah butuh dukungan, butuh kepungan rakyat. Jadi secara positioning, kalkulasi posisi para hakim itu mestinya ini lebih membuahkan optimisme, karena mereka orang-orang yang kemarin berada di pihak yang menolak gitu ya. Betul. Cawapresan Gibran. Betul. Jadi yang 4 itu kan dissenting. Ya, dissenting itu 4 sudah pasti gitu kan. 4 hakim. Kemudian yang concurring kan 2. Nah sekarang yang concurring dan dissenting pasti bersatu karena sama-sama yang tidak setuju terhadap masuknya Gibran ya. Apalagi Anwar Usman nggak ada gitu kan, jadi tinggal 2 hanya Guntur Hamzah, kalau siapa ya Asrul Sani siapa yang ganti ya, tapi kalau nggak salah dia nggak ikut juga karena artinya begitulah kurang lebih, hanya tinggal 2 lagi gitu kan.